Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rizky Ananda di sini ingin melakukan sebuah wawancara kepada saudara Muhammad Teguh Hidayatullah, di mana akan membahas tentang pendidikan masyarakat. Baik, apakah saudara Teguh siap? Siap. Kita lakukan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskanlah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat. Dan menurut saudara, apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik? Kenapa? Oke, terima kasih atas pertanyaan saudari Nanda. Baik, jadi pendidikan masyarakat itu adalah suatu proses pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap individu dalam masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan ini sering disebut sebagai pendidikan non-formal atau pendidikan sepanjang hayat, karena tidak terbatas pada jenjang sekolah dan berlangsung di berbagai lingkungan seperti keluarga, tempat kerja, dan komunitas. Pendidikan masyarakat mencakup berbagai program seperti pendidikan keaksaraan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, penyuluhan kesehatan, dan program pendidikan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan untuk manfaat dari mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi pendidik, yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam berbagai sektor pendidikan. Jadi pendidikan masyarakat mengajarkan pendekatan yang fleksibel dalam pendidikan individu dengan latar sosial, ekonomi, dan usia yang berbeda. Kemudian pendidik dapat mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di luar sistem sekolah formal. Kemudian yang manfaat yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga berperan dalam memberdayakan individu agar mandiri dan produktif dalam kehidupan mereka. Kemudian dengan memahami pendidikan masyarakat, pendidik dapat membantu komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program-program yang edukatif. Kemudian manfaatnya ketiga yaitu memperluas peran sebagai agen perubahan sosial. Pendidik yang memahami pendidikan masyarakat dapat berkontribusi lebih luas dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sosial. Pendidikan tidak hanya terdiri dari dalam kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam pemberdayaan komunitas seperti program pelatihan keterampilan dan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian yang manfaatnya keempat itu meningkatkan kemampuan dan metode pembelajaran inovatif. Jadi pendidikan masyarakat sering menggunakan metode pembelajaran yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman yang juga dapat diterapkan dalam pendidikan formal. Pendidik akan lebih kreatif dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih adaptif dan menarik. Kemudian yang kelima itu membantu mewujudkan konsep pendidikan sepanjang hayat. Mempelajari pendidikan masyarakat membantu pendidik memahami bahwa pendidikan tidak terhenti setelah lulus sekolah, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan wawasan ini, pendidik dapat mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka. Jadi untuk pertanyaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa mempelajari pendidikan masyarakat sangat bermanfaat bagi seorang pendidik karena memperluas wawasan dalam pendekatan pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dalam mendidik berbagai kelompok usia dan latar belakang. Mungkin sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu jelaskanlah beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Baik. Untuk karakteristik pendidikan masyarakat memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu fleksibel dalam pelaksanaan. Jadi pendidikan masyarakat tidak terikat oleh kurikulum yang kaku dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan. Contohnya program pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga yang jadwalnya dapat disesuaikan dengan waktu luang mereka. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi program pendidikan ini disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata di masyarakat agar bermanfaat secara langsung. Contohnya itu pelatihan kewirausahaan untuk pemuda yang ingin mengembangkan usaha kecil berbasis lokal. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terbatas pada usia atau latar belakang pendidikan. Jadi pendidikan masyarakat terbuka bagi siapa saja tanpa batas usia, jenjang pendidikan, atau status sosial.
Contohnya itu program keaksaraan bagi orang dewasa yang belum bisa membaca dan menulis. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan partisipatif. Jadi peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku dalam pembelajaran. Contohnya itu pelatihan pertanian organik di mana petani berbagi pengalaman mereka sambil belajar teknik baru dari instruktur. Yang kelima yaitu berlangsung di luar lembaga formal. Jadi pendidikan masyarakat dapat dilaksanakan di berbagai tempat seperti balai desa, rumah warga, tempat kerja, atau bahkan secara daring. Contohnya itu kelas bahasa Inggris yang diadakan di taman kota oleh komunitas relawan. Kemudian yang karakteristik yang keenam itu bersifat pragmatis dan berorientasi pada keterampilan hidup. Jadi pendidikan ini lebih menekankan pada keterampilan praktis yang dapat dilangsungkan, diterapkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh itu pelatihan penggunaan teknologi digital bagi UMKM agar bisa memasarkan produk secara online. Kemudian yang ketujuh yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Pendidikan masyarakat tidak selalu membutuhkan fasilitas mahal karena bisa memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang tersedia. Contohnya itu pemanfaatan rumah warga sebagai tempat belajar untuk anak-anak yang kurang mampu. Dan kesimpulan dari pertanyaan kedua ini, pendidikan masyarakat memiliki interaksi yang fleksibel, berbasis kebutuhan, partisipatif, dan berdasarkan pada keterampilan hidup. Dengan pendidikan ini, pendidikan dapat menjangkau lebih banyak orang yang memberikan manfaatnya bagi kehidupan mereka. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, keterlibatan masyarakat atau community engagement, dan penggunaan sumber daya yang efisien atau efficiency use of resource dalam pendidikan masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Pembelajaran seumur hidup itu adalah konsep pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar tidak terhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Tujuannya itu adalah untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi agar hidup dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan hidup. Contohnya itu seorang pensiunan mengikuti kursus komputer untuk tetap produktif dan bisa menggunakan teknologi digital. Kemudian seorang ibu rumah tangga belajar bisnis online untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian pekerja mengikuti pelatihan keterampilan baru untuk meningkatkan peluang karir. Yang kedua yaitu yang tadi itu keterlibatan masyarakat atau community engagement, yaitu pendidikan yang berarti bahwa masyarakat secara aktif beraktivasi dalam proses pembelajaran, baik sebagai peserta, fasilitator maupun pendukung program pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan komunitas. Dan untuk contohnya itu ada, pertama itu komunitas desa membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat setempat. Yang kedua itu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah mengadakan pelatihan keterampilan bagi pengangguran di daerah sekitar. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah orang tua dan guru bekerjasama dalam program bimbingan belajar gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari penggunaan sumber daya efisien atau efficiency use of resources. Dalam pendidikan masyarakat yang berarti itu memanfaatkan segala potensi yang ada, baik tenaga, fasilitas maupun teknologi dengan era yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung proses belajar. Dan untuk contohnya itu yaitu pemanfaatan balai desa sebagai tempat belajar bagi anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Kemudian itu menggunakan bahan dan ulang untuk pelatihan keterampilan kreatif seperti kerajinan tangan. Dan contoh yang terakhir itu pemanfaatan relawan dari komunitas untuk menjadi mentor dan program literasi keterampilan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep ini, pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya saling berhubungan dalam pendidikan masyarakat. Dengan menerapkan ketiga prinsip ini, proses pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari bersama-sama membudayakan semangat belajar hidup, seumur hidup, karena setiap langkah ilmu yang kita ambil akan membuka pintu kesempatan baru dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti belajar karena dunia terus berkembang dan kita pun harus terus berkembang bersama waktu. Mungkin sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada wawancara. Baik, jawaban yang sangat bagus ya. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang keempat yaitu
Jelaskanlah perbedaan pendidikan non-formal dengan pendidikan informal. Bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan kita jelaskan satu persatu dari perbedaan pendidikan non formal dan pendidikan formal. Yang pertama itu dari aspek definisinya. Untuk pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah formal tetapi tetap memiliki struktur tertentu. Dan untuk pendidikan informal itu pendidikan yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya kurikulum atau institusi resmi. Kemudian untuk aspek tempat pelaksanaan itu untuk pendidikan non formal, lembaga kursus, pusat pelatihan, PPKM atau pesantren. Dan untuk pendidikan informal itu lingkungan keluarga, tempat kerja, komunitas dan interaksi sosial sehari-hari. Dan untuk aspek struktur dan kurikulum, pendidikan non formal memiliki program struktur meskipun lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal tidak memiliki kurikulum atau sistem pembelajaran yang baku. Dan untuk aspek peserta didik, pendidikan non formal beragam termasuk anak-anak remaja hingga orang dewasa membutuhkan keterampilan tambahan. Sedangkan untuk pendidikan informal, semua individu dari berbagai usia termasuk anak-anak sejak lahir. Kemudian untuk aspek tujuan pendidikan non formal itu mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi tertentu untuk mendukung kehidupan pekerja. Sedangkan untuk pendidikan informal itu membentuk karakter, nilai-nilai budaya, moral dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan lanjut untuk peran dalam pendidikan nasional. Untuk pendidikan informal, perannya yang pertama itu memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal untuk tetap mendapatkan ilmu dan keterampilan. Yang kedua itu menyediakan program keaksaraan, kursus keterampilan dan pelatihan kerja, serta program pendidikan lainnya mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga perannya itu menjadi jembatan bagi mereka yang ingin kembali ke pendidikan formal melalui program kesetaraan seperti paket A, paket B atau paket C. Dan untuk peran pendidikan informal, yang pertama itu berperan dalam pembentukan karakter, nilai-nilai moral dan kebiasaan positif sejak dini. Yang kedua yaitu menjadi dasar utama dalam pembelajaran awal bagi anak-anak sebelum memasuki pendidikan formal. Kemudian yang ketiga yaitu perannya mendukung pendidikan formal dan non formal dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi yaitu pertanyaan kelima. Jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Silakan. Oke, untuk penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi saat sekarang ini tuh ada banyak sekali ya tentunya. Yang pertama itu ada pembelajaran daring atau online learning. Ini teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk belajar secara fleksibel melalui platform daring seperti aplikasi web atau media sosial. Contohnya itu ada kursus gratis di Coursera, Udemy atau Google Skillshop untuk meningkatkan keterampilan digital dan bisnis. Kemudian contoh yang kedua itu ada pelatihan literasi digital melalui YouTube atau Zoom bagi UMKM yang ingin memasarkan produk secara online. Kemudian contoh ketiga itu program keaksaraan digital bagi lansia untuk membantu mereka menggunakan smartphone dan internet dengan aman. Kemudian yang kedua itu ada e-library atau aplikasi pembelajaran. Aplikasi dan perpustakaan digital menyediakan akses ke berbagai sumber belajar tanpa harus datang ke lokasi fisik. Dan contohnya itu ada aplikasi Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan Indonesia yang menyediakan materi pembelajaran gratis. Kemudian yang contoh yang kedua itu ada Google Books atau perpustakaan digital nasional yang memungkinkan masyarakat membaca buku secara online. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan berbasis media sosial. Media sosial ini seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram yang digunakan sebagai edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang biasa kita gunakan saat sekarang ini. Dan untuk contohnya itu ada kelompok belajar di WhatsApp atau Telegram untuk diskusi dan berbagai materi pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua itu ada video edukasi di TikTok yang mengajarkan keterampilan seperti memasak, bisnis online, dan desain grafis. Kemudian ada live streaming seminar di Instagram dan Facebook tentang kesehatan mental, keuangan, dan keterampilan kerja. Kemudian yang keempat itu ada pemanfaatan
Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran. AI dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran secara lebih personal dan interaktif. Contohnya itu ada chatbot edukasi yang membantu menjawab pertanyaan siswa tentang berbagai topik pembelajaran. Kemudian ada contoh kedua itu aplikasi pembelajaran berbasis AI seperti Duolingo atau untuk belajar asing secara mandiri. Kemudian yang kelima itu ada gamifikasi dalam pendidikan masyarakat. Jadi teknologi memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan melalui permainan edukatif. Contoh itu adalah ada aplikasi edukatif seperti Kahoot atau Quizizz yang membantu pembelajaran lebih menarik dan melalui kuis interaktif. Kemudian ada game simulasi bisnis atau pertanian yang mengajarkan keterampilan ekonomi kepada masyarakat. Kemudian yang keenam itu ada webinar dan pelatihan virtual. Jadi pelatihan dan seminar tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi bisa dilakukan secara daring melalui webinar. Contohnya itu ada webinar tentang literasi keuangan yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan melalui Zoom. Kemudian ada workshop digital marketing bagi pelaku usaha kecil yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis online. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di era teknologi ini pendidikan masyarakat semakin mudah diakses oleh dan lebih efektif melalui berbagai platform digital dengan memanfaatkan pembelajaran daring, media sosial dan AI dan gamifikasi masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka kapan saja dan di mana saja. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Saudara Teguh, jawaban-jawabannya sangat-sangat bagus dan saya sangat memahami semua jawabannya. Ya. Mungkin sekian dari saya pertanyaan tentang pendidikan masyarakat. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.